pemirsa, ini untuk melanjutkan alat detektor gaib tadi yang dari LIDI. Kemarin kan belum sempat dipraktekkan cara penggunaannya. Maka dari itu, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan alat detektor gaib yang dari LIDI tersebut dari Mas Narto. Monggo Mas Narto. Baik, saudara-saudara semua, para pemirsa. Jadi di sini saya mencoba merealistiskan ataupun agar kalayak umum itu tidak penuh tanda tanya. Gangguan gaib, penyakit gaib, gangguan jin, gangguan sihir itu ada enggak? Kalau saya sendiri bilang banyak. Justru kalau mau mencermati dan mau membuktikan penyakit-penyakit zaman sekarang itu gangguan-gangguan gaib, maka kalau diamati penyakit zaman sekarang itu sulit sekali untuk sembuh total. Walaupun telah berobat secara medis, terus berobat, ending-endingnya tidak bisa sembuh secara total. Karena apa? Saat ini perkara-perkara yang gaib seolah-olah diabaikan. Maksud saya, gangguan-gangguan gaib itu seolah diabaikan ataupun dianggap mungkin tidak ada. Nah, kali ini kebetulan saya kedatangan seorang rekan, awalnya dari rekan dunia maya, saling kontak, akhirnya saling bersaudara, saling ketemu, saling bertemu, ngobrol, kemudian saudara saya yang dari dunia maya ini menanyakan video yang kemarin saya buat tentang alat detektor gaib. Nah, sekarang kebetulan beliau, teman saya ini datang ke sini. Awalnya teman dunia maya ya, sebelumnya nggak kenal. Jadi ini insya Allah tidak ada rekayasa ataupun direncanakan sebelumnya, tidak ada. Ini murni langsung apa adanya. Ini saya kenalkan dulu teman saya. Teman saya ini kenalkan dulu. Selamat sore. Saya kalau di FB namanya Kang Hada dari Sembelalang, Sragen. Ya, langsung dideteksi gitu ya? Ya. Atau gimana? Ya. Ini dulu alatnya dulu. Coba cek. Nggak ada tombol listriknya kan? Nggak ada tombolnya ya? Nggak ada ya? Nggak ada kabelnya. Coba dicek lagi, nggak ada kabelnya. Ini benang, murni benang jahit. Ya. Ini murni benang, nggak ada kabel listriknya, nggak ada petirnya, nggak ada. Ini memang nggak ada petirnya, ya, nggak ada strumnya, nggak ada. Nah, ini alat ini insya Allah bisa untuk mendeteksi gangguan gaib pada seseorang, itu terkena gangguan gaib atau tidak, itu bisa terdeteksi dengan alat ini. Dan ini bisa dikerjakan oleh siapapun. Kalayak umum bisa membuat, tutorialnya membuat telah kemarin di video ada. Nah, ini tujuan saya memang begitu, jadi supaya setiap orang itu bisa mempraktekkan apa yang saya bahas begini. Nah, cara penggunaannya ini adalah diketukkan, ya. Diketukkan jangan terlalu keras. Coba menghadap sananya. Pertama kita ketuk area kepala dulu. Nah, ngetuknya jangan nggak usah keras-keras. Nah, sambil diketuk pelan-pelan gini, ini orang yang diketuk ditanya, Ya. nah, terasa sesuatu nggak Mas? Belum. Nah, belum ya, belum. Nah, jadi Mas Hada ini kalau karena ini apa istilahnya itu kita cari realita yang ada apa adanya. Kalau belum tidak terasa apapun ya ngomong aja gitu. Nah, terus pelan-pelan kita cari. Nah, coba pundak dulu. Nah, pundak ini. Jadi ngetoknya ini nggak usah keras-keras, nggak usah, pelan-pelan ini aja. Kita cari secara otodidak, ini tidak ada ketentuannya, titiknya di mana tidak ada. Kita cari tiap titik. Rasa ini Mas. Rasanya gimana Mas? Kayak ketusuk. Nah, ini kalau istilahnya kalau sekarang itu apa rame-rame pembuktian gaib itu bagaimana
itu rekayasa, itu trik sulap. Nah ini kalau mau dilogikakan, mau di istilahnya dianggap trik, ya monggo, mau diungkap silakan gitu. Nah, padahal kalau diketupkan di tempat lain, coba saya ketuk di tempat lain yang mungkin tidak ada sumbatan, ya sumbatan gaib, tidak terasa, enggak kan mas ini? Nah di sini. Kayak ketusuk-tusuk itu. Kayak tusuk-tusuk. Nah, bukan hanya di sini terus, semua dicari. Nah, semua dicari. Kalau ada yang lain sampai bilang ya. Nah itu kayak ke silat. Kayak ke silat. Terus dicari, coba dicari di tempat lain semuanya, pelan-pelan dicari dengan teliti. Nah, ini bisa untuk istilahnya itu menerapi keluarga secara mandiri di rumah. Mungkin keluarganya itu ada gangguan, nggak bisa gitu. Jangan dianggap penyakit-penyakit zaman sekarang, misalkan apalah, walaupun ringan itu tidak ada gangguan gaib, jangan. Coba dicek dulu dengan teliti. Tuh, cuma juga tidak begini ya, tidak semua penyakit itu berarti ada gangguannya, enggak. Maka perlu ada pendeteksian yang akurat, dideteksi dulu dengan teliti supaya akurat ini ada gangguannya apa enggak gitu. Itu kayak kesifat perih loh. Perih. Nah dicari semua, dicari ya titiknya sini. Bukan titiknya, dicari saja asal lah, secara asal ataupun otodidak dicari semua. Nanti itu pas di sini kok yang kerasa malah sebelah sini. Nah inilah yang tidak bisa dilogika mas, tidak bisa dikatakan wah itu trik, itu nggak bisa. Memang kenyataannya kayak gitu. Diketuk sini, reaksi situ gitu. Rasanya gimana mas? Kalau yang di sini itu kayak dipukul kayak jarum-jarum ya. Nah bagi para istilahnya bagi para pemirsa ataupun yang lagi nonton, misalkan mau mempraktekkan alat ini bisa buat sendiri. Ini saya bikinkan tutorial dan sekaligus praktek langsung dengan teman saya yang sebelumnya saya belum pernah berjumpa, baru berjumpa saat ini juga. Dicari aja titiknya secara otodidak, asal sambil ditanya nanti yang reaksi di mana gitu. Pas ini rasanya masih Pas mana? Pas sini? iya. Sini? Iya. Itu rasanya di kepala gimana mas? Itu sini kayak celup-celup. Patokan ngetuk bagi nanti mungkin yang mau mempraktekkan. Kalau di titik yang terasa ataupun terjadi reaksi, ketuk sampai reaksinya hilang. Ini hanya sebuah contoh tutorial, tapi kalau praktek beneran, ketuk sampai reaksinya hilang. Misalkan terasa cekik-cekik, sampai cekik-cekiknya hilang. Ngetuknya nggak usah keras-keras. Itu masih kerasa mas di kepala? Sudah meninggal. Terus kita cari ke bawah, titik-titik ke bawah. Pokoknya asal aja, ini nggak ada titiknya di sini nggak ada titik, tidak seperti refleksi. Kita asal aja di mana titik yang reaksi, itulah yang diketuk agak lama. Sampai area bokong ataupun pantat semua diketuk. Karena ini tadi yang reaksi sini, maka saya ketuk ulang sini supaya sampai hilang rasa reaksinya. Ini pas mas. Sudah hilang. Sudah hilang. Ini masih. Itu rasanya gimana mas? Yang masih itu? Masih kayak sikat gitu. Tapi udah hilang. Nah, kalau praktek benar semua titik tubuh setiap inci tubuh coba diketuk. Di mana nanti reaksinya? Sampai maaf ke sini mas.
sampai paha, coba paha. Nah, paha semua diketok, baik paha bagian depan sampai bawah diketok sendiri, ataupun paha bagian belakang sini. Ini pakai, kalau sebaiknya pakai yang tipis, pakai yang tipis lah, biar keteknya nggak terhalang gitu. Semua diketok kalau beneran ya, ini kan cuma tutorial aja. Semua diketok, semua ini tadi, gini. Coba sampai ketok sendiri tadi yang reaksi. Yang sini tuh kakinya panas. Jadi, kaki yang dari dengkul ke bawah itu panas rasanya. Nah inilah yang namanya istilahnya misteri gaib itu ya kayak gini. Di logika nggak bisa, masa lidi dikasih benang diketokkan panas, sedangkan di titik lain tidak, ya nggak bisa. Dan ngetoknya pun tidak terlalu keras. Panas ini. Ya udah terus ketok terus saja kalau panas. Sampai kalau para pemirsa mempraktekkan seperti ini, sampai di area yang terasa diketok terjadi reaksi ketok terus sampai reaksinya hilang. Ya, biar ketok terus aja sampai hilang reaksinya. Ada cara lain untuk mendeteksi orang itu terkena gangguan gaib apa enggak. Coba bikin gambar seperti ini, sederhana. Kertasnya kuning, jangan warna lain. Nah, kuning, gambar seperti ini. Di dahinya tulisi pengganggu, di dadanya tulisi penyakit. Ini juga bisa untuk mendeteksi penyakit gaib ya, walaupun secara medis itu dinyatakan, secara laboratorium dinyatakan hasil lab itu begini dan begitu, tapi cobalah, tidak ada salahnya kita deteksi dulu penyakit tersebut ada gangguan gaib apa enggak gitu. Nah caranya buat gambar seperti ini, lalu boleh pakai minyak wangi, boleh non alkohol, boleh pakai dupa. Nah diolesi kertasnya ini, diolesi minyak wangi. Nah setelah diolesi minyak wangi, kertas ini dikipas-kipaskan dengan niat misalkan yang mau dideteksi ini Mas Hada, kita niat aja ke Mas Hada untuk mendeteksi Mas Hada. Kita gerakkan begini aja, gini gerakan ya, gambarnya biar kelihatan. Kalau memang ini ada Mas Hada ini ada gangguan gaib, ataupun seseorang itu yang kita deteksi itu ada gangguan gaib, ada reaksi. Coba saya tanya Mas Hada, ada rasa apa? Yang sebelah kanan itu Gimana? Ada rasa dingin ada, terus Nah, jangan mungkin berpikir, ah ya bener dingin, itu ke kipasannya kan dekat. Oke, kita menjauh. Saya kipaskan jauh dari sini. Masih reaksi Mas? masih kayak ada angin sebelah kanan. Itu boleh pakai minyak wangi, ataupun saya kasih contoh, coba kita pakai dupa.
Nah, kita ambil satu dupa, kita nyalakan, syukur, kita doain sebentar lah, kita berdoa pada Allah bagi yang muslim. Misalkan doanya begini, nama sampean aslinya siapa Mas? Muhammad Suhada. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, ya Allah, musnahkanlah seluruh makhluk pengganggu yang mengganggu Suhada. Gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mohon kepadamu agar makhluk-makhluk yang mengganggu Suhada keluar dan tidak mengganggu Suhada lagi. Kita nyalakan dupanya. Ini jadi alternatif, selain pakai minyak wangi bisa juga pakai dupa. Nah, lalu gambar yang tadi kita kibaskan. Kalau memang ada gangguan gaib tetap ada reaksi. Namun kalau memang dalam diri seorang itu tidak, maksudnya yang dideteksi itu tidak ada gangguan gaib, ya tidak akan terjadi apapun. Misalkan sakit, ini tidak reaksi, ya berarti sakitnya itu sakit medis biasa. Reaksi Mas Suhada? Masih. Gimana? Kaki kanan. Kaki kanannya kayak yang sini dingin tapi sini itu panas. Panasnya. Nah, ini bisa Mas Suhada gerakan sendiri, Cik. Jangan-jangan nanti dikira wah itu pakai ilmu sulap atau gimana, coba. Nah, sampai sendiri. Sama saja. Tapi lama-lama udah mulai berkurang. Iya. Berkurang. Udah, berarti ya udah. Oke. Udah. Nah, itu tadi cara-cara mendeteksi gangguan gaib dalam tubuh. Itu sebenarnya banyak cara, di antara cara yang mudah seperti ini tadi, praktek dengan lidi ataupun praktek dengan gambar ini bisa dipraktekkan oleh siapapun bisa. Ingat, kertas yang prinsip kerjanya ini satu, harus ada wangian, maka wangian kita olesi minyak wangi ataupun dupa. Yang kedua, harus ada gerakan. Nah, gerakan itu bisa kita gerakkan sendiri begini, bisa digantung, digerakkan oleh angin bisa. Misalkan ini kita kasih benang, kita gantung biar bergerak kena angin ini juga bisa begitu. Nah, caranya mendeteksi untuk orang umum seperti itu. Jadi ini lebih lebih cenderung keakuratannya, karena antara yang dideteksi dan yang mendeteksi tahu. Kalau selama ini dalam pendeteksian umumnya orang diterawang, sedangkan kalau diterawang itu yang tahu hanya si penerawang, sedangkan yang diterawang nggak bakal tahu apakah benar-benar dia kena gangguan apa enggak bakal tahu. Nah, paling tidak dengan cara ini bisa memberikan wawasan kepada baik yang dideteksi maupun bagi orang yang mendeteksi. Semoga tip ini berguna bagi orang banyak. Begitu, terima kasih. Dukung kami, channel kami Ngesti Urip. Tolong subscribe, like, dan komentarnya agar channel kami tetap berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.